Pembahasan menarik kita pada kesempatan ini adalah mahalnya nikmat Allah. Menarik kita bicarakan tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, termasuk nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Nikmat yang banyak, tapi diberikan secara gratis membuat manusia lalai, dan melupakan nikmat-nikmat tersebut. Pada gilirannya lupa kepada pemberi nikmat, dan lalai mengucapkan terima kasih, dan rasa syukur saja tidak dilakukan. Bila seandainya nikmat-nikmat Allah dinilai dalam bentuk uang, maka nikmat-nikmat tersebut pasti akan sangat mahal. Contoh, nikmat melihat melalui mata. Bila mana pada suatu waktu mata sakit atau mata kabur, maka kita akan melihat manusia akan berupaya bagaimana mata sakit tersebut bisa kembali normal. Berapapun uang ia keluarkan untuk mengobati sakit matanya. Demikian juga nikmat mendengar melalui telinga, mencium dengan hidung, melangkah dengan kaki, memegang dengan tangan, dan lain-lain. Sungguh sangat mahal dan rasanya kita tak akan mampu membelinya meskipun kekayaan kita sebanyak isi dunia. Buktinya, ketika kita meninggal atau mati, artinya tidak ada lagi cara untuk menebus segala nikmat yang telah kita nikmati selama hidup. Karena kita telah mendapatkan banyak nikmat tersebut, dan pada waktunya akan ditarik kembali oleh Sang Maha Pencipta sebagai pemiliknya, maka alangkah baiknya nikmat-nikmat tersebut dimanfaatkan dengan baik. Barangkali caranya adalah 1. Banyak mengingat pemberi nikmat. Tanpa ada pemberi nikmat, maka jelas nikmat-nikmat itu tidak akan ada. Dengan banyak mengingat, artinya kita sangat bergantung kepada pemberinya. Maka kita harusnya pandai-pandai berterima kasih kepada pemberi dan pemilik nikmat yang sedang kita pakai atau kita nikmati hingga saat ini. 2. Banyak bersyukur. Karena itu nikmat kadang fluktuatif. Kadang banyak, kadang sebagian ada yang dicabut, dan kadang dicabut semuanya dalam satu waktu. Maka, saat kita menikmati, maka kita harus ingat akan ada waktu kita tidak akan bisa menikmatinya. Jadi banyak bersyukur dan siap-siap jika seandainya nikmat tersebut dicabut secara tiba-tiba. 3. Menggunakan nikmat Allah untuk hal bermanfaat atau kebaikan. Inilah wujud syukur yang sebenarnya. Sehingga nikmat-nikmat tersebut tidak sia-sia. Tentu saja, kalau kita sebagai hamba Allah menggunakan semua nikmat di jalan kebaikan dan kemanfaatan, tentu dampaknya atau pahalanya akan kembali juga ke kita. Hebat! Dengan demikian, kita jangan berpikir seakan hebat dengan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Kita tak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, juga tak boleh iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Jelas bahwa usaha kita untuk mendapatkan berbagai jenis harta dan kedudukan itu hanyalah fata morgana. Tak salah kita sehat, tak salah kita kaya, tak salah kita pintar. Tapi semua adalah milik Allah, alias hanya titipan. Gunakan untuk kebaikan kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 dalam Al-Quran. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah untuk kalian akan nikmat. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Kalau Anda syukur, saya tambah. Tapi kalau Anda kufur, tidak syukur. Kalau bahasa manusia, lawan tambah kurangi. Pasti yang nampak di akal manusia, saya akan kurangi. Tapi karena ini bukan kata-kata manusia, karena ini firman Allah, maka yang keluar kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ancaman. Karena sifat Allah nggak mungkin mengurangi nikmat. Ingat, sifat Allah itu selalu mencukupkan nikmat. Yang terjadi manusianya selalu merasa kurang. Makanya kalau ada orang tidak bersyukur, bukan dikurangi nikmatnya, tapi nikmat itu berubah nanti menjadi sesuatu yang melahirkan ancaman dalam kehidupan. Apa itu ancamannya? Bisa melahirkan dosa. Kalau sudah dosa, muncul siksaan. Misal, nikmatnya banyak, harta banyak, tapi tidak digunakan untuk pada hal-hal yang menumbuhkan syukur. Apa itu syukur? Segala yang melahirkan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, maaf ya,
punya uang 100 juta. Bagaimana bentuk syukurnya? Gunakan uang itu pada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafkahi keluarga pada yang baik-baik. Sekolahkan anak di tempat yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Matematika belajar, Al-Qur'an belajar, fisika belajar, hadis belajar, salat juga belajar. Bagus. Setelah itu beri perangkat-perangkat yang mendekatkan diri Anda dengan Allah. Kendaraan pakai untuk ke masjid, pakai untuk ke kantor, pakai untuk ke majelis taklim. Itu berkah namanya, syukur. Tapi kalau Anda gunakan kendaraan pakai maksiat, pakaian tampakkan aurat, anak sekolahkan ke tempat-tempat yang cuma dunia saja, akhirat tidak ada, itu yang disebutkan kufur nikmat. Nikmatnya nggak berkurang jumlah hartanya, cuman ketika antum gunakan dosanya nambah. Itu yang disebut inna adzabi lasyadid. Paham? Wallahu alam.